Saudara, kali ini kita akan meliput jalanan di Aji Barang. Kita akan lihat bagaimana suasana arus mudik yang melewatinya dari Tegal menuju ke Aji Barang atau sebaliknya dari Purwokerto menuju Aji Barang. Ya saudara, kali ini kita mulai menyusuri suasana jalan yang biasanya akan padat sekali, yaitu dari Purwokerto menuju ke Aji Barang. Kalau diteruskan lagi dari Aji Barang akan bisa ke Bumiayu, kemudian bisa ke Purupuk. Ya saudara, meskipun suasana hari ini tidak terlalu cerah, namun tidak hujan, dan saudara bisa melihat langit di atas sana. Awan putih terlihat bagus, dan matahari hanya membiaskan sinarnya saja, tidak nampak. Ya saudara, beginilah suasana menuju ke Aji Barang. Aji Barang sendiri masih wilayah Purwokerto, Banyumas ya. Sementara kalau Bumiayu itu sudah wilayah Brebes. Namun bahasanya mirip-mirip antara Aji Barang dengan Brebes. Kalau berbeda sedikit. Namun kalau Brebes bagian Salem, Gunung Lio itu biasanya sudah pakai Sunda, pakai bahasa Sunda. Tapi kalau Aji Barang, Bumiayu di daerah sekitar Bumiayu, sekitar Aji Barang menuju Purupuk, yang menuju Tegal masih menggunakan bahasa Ngapak atau bahasa Banyumasan, mirip-mirip bahasa Tegal juga. Ya saudara, kali ini suasana masih lancar. Bila saudara mengalami kesulitan untuk melihat gambarnya, saudara bisa memilih resolusinya dinaikkan sampai 1080 HD. Kalau menggunakan resolusi video 144 30 360, maka gambarnya kurang begitu baik karena pencahayaan yang kurang pada saat pengambilan video ini. Jadi memang suasananya agak mendung, sehingga gambar yang dihasilkan seperti ini. Ya saudara, bulan puasa dan lebaran di tahun 2023 adalah di mana orang bebas mudik setelah terkungkung selama kurang lebih 3 tahun ya, yaitu sekitar bulan Maret 2020 apa Februari ya, awal Maret ya, sekitar itu, akhir Februari ada berita COVID-19. Kemudian tanggal tahun 1920 itu sudah sulit untuk mudik. Kemudian tahun 2021 lebih sulit lagi untuk mudik, dan tahun 2022 juga masih sulit untuk mudik. Banyak di antara kita kehilangan saudara, teman,
orang tua, orang-orang terdekat karena COVID-19 ini. Banyak artis yang meninggal karena COVID-19. Banyak pejabat yang meninggal juga karena COVID-19. Banyak ulama-ulama ustadz yang meninggal karena COVID-19. Banyak juga pesinetron, bahkan YouTuber juga banyak yang meninggal dunia dengan dokumentasi saat sakit, saat dirawat, dan akhirnya berpulang. Banyak di antara kita mendapatkan luka dan kesedihan karena COVID-19, kehilangan saudara dan orang-orang yang terdekat. Namun kita berdoa agar mereka semuanya mendapatkan tempat di sisi Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang menciptakan bumi, langit, dan seisinya. Dari sanalah kita berada dan kepadanya, kepada Tuhan kita pun kembali. Yaitulah saudara, cerita mudik di mana banyak kejadian 3 tahun belakangan ini, semenjak tahun 2020 di bulan awal Maret, akhir Februari, hingga tahun 2022 dan sekarang tahun 2023. Ya, banyak cerita kesedihan yang pernah dialami. Dan saya juga pernah mendokumentasikan perjalanan di tahun 2021, 2020, di dekat-dekat Lebaran, di mana jalanan sepi. Bahkan di tahun 2021 ketika saya mendokumentasikan perjalanan motor vlog, sering terdengar suara ambulan meliuk-liuk di jalanan. Ya, karena memang pandemi COVID telah banyak menimbulkan hal-hal yang tidak terduga. Semoga ratusan tahun mendatang COVID-19 tidak datang lagi, walaupun wujudnya berbeda, dan kita selalu dalam lindungan kesehatan, lindungan Tuhan yang Maha Esa, diberi kesehatan. Ya saudara, alhamdulillah akhirnya di tahun 2023 ini kita sudah bisa kemana-mana, namun kebiasaan memakai masker tetap saya lakukan ketika melakukan perjalanan, karena ternyata banyak keuntungannya ketika memakai masker. Jadi terasa sekali kita di tempat berdebu bila kita tidak menggunakan masker yang standar, maka pernapasan akan terganggu. Dan menggunakan masker yang standar kesehatan maka sangat membantu sekali. Jadi rupa-rupanya COVID-19 di samping mendatangkan hal-hal negatif, juga menyadarkan kita betapa pentingnya kesehatan, cuci tangan dengan sabun, kebersihan tangan, kemudian memakai masker agar terhindar dari polusi udara kotor. Ternyata efeknya cukup bagus, artinya lebih bisa menjaga kesehatan, baik dari kebersihan tangan yang hendak kita mencuci dulu, mencuci dengan sabun sebelum makan atau memasukkan makanan ke dalam mulut, akan memberi kesehatan, menjaga dari kuman-kuman, virus, dan lain sebagainya.
Sementara memakai masker yang standar akan menyaring dari virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita yang membuat sakit yang tidak terduga. Ya saudara, segala peristiwa ada segi positif dan ada juga segi negatifnya. Untuk selanjutnya, semoga kita semuanya selalu sehat dan bisa menjaga kesehatan agar bisa melanjutkan hidup dengan lebih bermanfaat dan berguna. Ya saudara, masih di sekitar Aji Barang, Purwokerto, suasananya mulai padat di sini. Kendaraan mulai banyak sekali yang melewati jalur ini. Ya saudara, hati-hatilah di perjalanan karena 1 detik Anda lengah ketika mengendarai kendaraan motor, maka resikonya besar sekali. Beruntung kalau hanya jatuh ke sawah yang tidak dalam. Namun, bila sampai jatuh ke kolong bis atau ke kolong truk, roda-roda siap menggilas. Oleh sebab itu, jangan biarkan nasib Anda jatuh karena keteledoran, karena mengantuk, dan lain sebagainya. Ketika berkendara, mengantuk sudah sangat parah ataupun fisik sudah serasa tidak mampu lagi, maka jangan paksakan, segera beristirahat di tempat-tempat yang aman, mungkin di dekat kantor polisi agar aman dari orang-orang yang berniat jahat, atau di pusat pemerintahan, di alun-alun, itu biasanya ada CCTV-nya, maka biasanya akan lebih aman. Dan jangan beristirahat di tempat yang sepi sekali karena ada kemungkinan orang lain mengincar Anda untuk mengambil apa yang Anda miliki. Selamat mudik, semoga sampai tujuan sehat dan bisa bertemu dengan keluarga semuanya. Ya saudara, cerita mudik di tahun 2023 ini, jalanan begitu penuh ketika kita melihat suasana di tol, maka mobil-mobil berjejer-jejer, panjang sekali antriannya. Bahkan di daerah Purbalingga, mudik tahun 2023 karena menjadi jalan yang aksesnya akan menuju ke Pemalang, maka jalanan pun padat oleh kendaraan dari Purwokerto maupun dari daerah Banjarnegara ataupun Kebumen yang memilih melewati Purbalingga Pemalang hingga masuk tol. Nah, lihat di sebelah kanan kita tadi ada pos untuk melayani para pemudik di daerah Aji Barang ini. Ya saudara, lihat kendaraan-kendaraan besar melewati jalur ini di Aji Barang. Arus mudik banyak sekali melewati jalur ini. Ada jalur favorit dari Tegal Prupok ataupun dari Brebes Pejagan sampai ke Purwokerto akan melewati jalur ini, dan pada saat-saat tertentu akan menimbulkan kemacetan. Hari ini masih lancar dan jalanan pun kondisinya baik-baik saja, tidak ditemukan adanya lubang di jalanan, sehingga ketika melintas di jalur ini akan aman. Dan jangan lupa ketika Anda akan bermutar balik di jalur ini harus berhati-hati.
Lihat saja mau memutar balik agak kesulitan karena kendaraan di sini cepat-cepat sekali, sehingga ketika mau mutar balik harus pada posisi yang tepat agar tidak menimbulkan kecelakaan. Ya saudara, seperti inilah kondisi arus mudik di mana perjalanan masih lancar dan kendaraan banyak sekali melewati jalur ini. Waktu mengambil video ini sekitar jam 3 sore. Waktu sudah jam 3 sore. Ya saudara, saya akan putar balik, dan ini adalah terakhir pengambilan video arus mudik di Purwokerto hingga Aji Barang. Salam sehat dari saya untuk Anda semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan rezekinya dan tercapai yang menjadi cita-citanya. Jangan lupa saat mudik hati-hati di jalan, jangan ceroboh di jalan raya, kemudian tergesa-gesa, selalu positif di jalan raya, dan jangan memaksakan diri saat lelah menghampiri Anda karena perjalanan yang jauh. Maka sempatkanlah untuk istirahat dan mengembalikan stamina Anda. Lambat sampai rumah lebih baik daripada cepat-cepat namun tidak selamat. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.